Apakah kita sebagai manusia berdosa itu selalu membutuhkan hamba Tuhan? Saya merasa pujian, sebenarnya kita lagi memuji Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan memuji hambanya. Ketika kita mengkritik seorang hamba Tuhan, sesungguhnya kita juga lagi mengkritik Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian. Pada hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari 2 Tawarikh 24 ayat yang kedua dan ayat yang ke-17. 2 Tawarikh 24 ayat yang kedua dan 17. Ayat yang kedua, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Lalu yang kedua ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Bapak Ibu sekalian, Yoas adalah raja yang dibimbing sepanjang hidupnya oleh Imam Yoyada. Karena Imam Yoyada, Yoas melakukan renovasi ke rumah Tuhan. Yoas memperhatikan betapa pentingnya bait suci. Tetapi sepeninggal Imam Yoyada, Yoas mulai berubah. Waktu saya baca 2 Tawarikh 24, saya ingat Yoas tuh bahkan saking menggebu-gebunya, dia sempat mendorong Imam Yoyada untuk proses renovasi itu cepat diselesaikan karena ada proses yang lamban di sana. Saudara, hubungan antara Yoas dan Yoyada ini sangat dekat. Spiritualitas Yoyada mempengaruhi spiritualitas Yoas. Nah, saudara, Alkitab mencatat bahwa sepeninggal Imam Yoyada, Yoas lebih mendengarkan pemimpin-pemimpin Yehuda. Kalau saudara baca keseluruhan 2 Tawarikh pasal 24, Yoas itu menyembah berhala. Lalu kemudian Yoas diperingatkan oleh Zakaria, anaknya Imam Yoyada. Yoas mengeraskan hati dan memberikan hukuman menimpuki imam itu, anaknya itu sampai mati. Dan kalau Anda baca Yoas waktu dia kalah perang sama Aram, itu dia hampir mau mati, udah sekarat, prajuritnya nggak mau nolongin dia. Karena dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak fair kepada keluarganya Imam Yoyada. Nah, saudara membaca kisah hamba Tuhan dan raja ini, Imam Yoyada sama Yoas, saya jadi merenungkan saudara-saudara. Apakah kita sebagai manusia berdosa itu selalu membutuhkan hamba Tuhan? Absennya hamba Tuhan akan membuat kita jadi sesat, saudara-saudara? Apa atau siapa yang membuat hidup kita bertumbuh pada saat ini? Apa jawab saudara? Bapak Ibu Saudara, saya pribadi, kalau saya mengingat masa remaja saya merasa figur atau kehadiran seorang hamba Tuhan itu penting dalam hidup saya. Dia adalah representasi Allah buat saya. Perenungannya, refleksi pribadinya terhadap firman, itu sangat membangun spiritualitas saya. Jadi dari perenungan pada saat ini, saya juga mau berkata kepada saudara, saudara bersyukurlah dengan hamba Tuhan lokal yang ada di jemaat saudara. Saya terus terang bersyukur ada Pak Heri, ada penginjil Imaita, penginjil Heri, yang setiap hari memberikan suara pastoral. Setiap minggu, sebulan sekali kami berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Saudara, tidak ada nabi umat Tuhan itu bisa tersesat, saudara-saudara. Ada nabi umat Tuhan itu bisa terpimpin hidupnya. Nah, di sini saya juga menyimpulkan sesuatu, saudara. Sebetulnya yang membuat kita berjalan itu bukan semata-mata hamba Tuhannya loh. Tapi Tuhan sebenarnya yang disembah sama si hamba Tuhan itu. Jadi kalau kita bertumbuh spiritualitasnya, saya merasa pujian
juga perlu dialamatkan kepada Tuhan sebenarnya. Kalau kita bilang, Pak, khotbah Bapak bagus, khotbah Ibu menyentuh hati saya. Sebenarnya kita lagi memuji Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan memuji hambanya. Kita lagi merasa, Tuhan nyapa saya ya. Dan di sisi yang lain ketika kita mengkritik seorang hamba Tuhan, sesungguhnya kita juga lagi mengkritik Tuhan. Saya tahu kalimat barusan mungkin kontroversial ya, saya nggak mau dikritik, atau hamba Tuhan nggak mau dikritik. Ya bisa juga sih. Tetapi saudara, saya merenungkan membaca 2 Tawari 24 ini, saya asumsikan hamba Tuhan yang benar. Kadang-kadang kita itu mengkritik, sebetulnya yang kita kritik itu Tuhan. Kita memuji, yang kita puji itu Tuhan. Hamba Tuhan itu nothing tulus dalam hidupnya. Itu yang saya gumuli ketika membaca kisah Samuel. Samuel marah kan? Ini mungkin saya ulang berkali-kali, Bapak Ibu bosan ya. Samuel marah gara-gara Israel minta raja. Dan Tuhan menghibur hati Samuel pada waktu itu. Kamu kenapa marah? Kamu jangan bete. Yang mereka tolak aku, bukan kamu. Ya. Saya sebagai rohaniwan juga kadang-kadang harus berbesar hati. Yang ditolak sebenarnya adalah Allah itu sendiri, bukan saya. Saudara, membaca bagian-bagian ini, kita harus melihat, kita harus memuji Allah. Praise God from whom all blessings flow. Bukan hambanya. Hambanya itu adalah representasi Allah. Saya juga ingin berpesan kepada Pak Heri, Bu Imaita. Termasuk juga kepada diri saya. Mari kita menjaga hati kita, spiritualitas kita. Saya juga ingin berpesan kepada tim pemuritan, pemimpin Chariot, Turem Squad. Mari kita menjaga hati kita. Kalau kita menjaga hati kita juga menjaga kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Jadi 2 hal, saudara, saya merasa pertama, bersyukurlah untuk hamba Tuhan yang melayani saudara. Imam Yoyada hadir menjaga Yoas. Yang kedua, kita dituntut untuk melihat lebih dalam. Jangan hanya terpaku pada hamba Tuhan tertentu, kagum sama dia, jangan. Tapi kagumlah sama Allah yang ada di belakangnya, yang menjadi sumber dari khotbah-khotbahnya dan suara-suara pastoralnya. Selamat berefleksi, saudara. Tuhan memberkati.